pagi Bu Jarina. Pagi Bu Nurlina. Di sini saya akan melakukan supervisi kepada Ibu untuk nantinya Ibu akan melakukan kegiatan coaching ya kepada coach Ibu ya. Sebelumnya bagaimana kabar Ibu hari ini? Wah, luar biasa nih Bu hari ini, menyenangkan ya karena sudah masuk ke tahun ajaran baru. Banyak anak baru. Banyak anak baru ya Bu Banyak ya. anak baru, wajah-wajah baru yang saya temui. Oke ya Bu ya. Sebelum Ibu nanti akan melaksanakan kegiatan coaching ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu. Kita mulai aja ya Bu ya. Oke, siap ya Bu? Siap dong. Nah, pada saat nanti nih Ibu melaksanakan kegiatan coaching, menurut Ibu menurut Ibu pengembangan kompetensi apa yang perlu Ibu tingkatkan? Untuk kompetensi saya merasa kemampuan saya untuk memberikan pertanyaan kepada kursi saya mau saya tingkatkan karena dengan memberikan pertanyaan yang berbobot dan baik saya bisa mengeksplor atau menggali kemampuan kursi saya sendiri sehingga mereka bisa menemukan solusi yang sebenar-benarnya dari dirinya sendiri. Kita tidak perlu lagi memberikan atau membeberkan rencana yang dari kita sehingga solusi yang didapat dari coachingnya dan sesuai dengan keadaan di sekolah ataupun di kelas. Oke, seperti itu ya Bu ya. Dan nanti pada saat pelaksanaan coaching nih, Ibu menurut Ibu nih apa yang perlu saya amati dari Ibu? Menurut saya nih Bu ya, yang perlu Ibu amati dari saya adalah kecakapan saya ini dengan penggunaan algoritma yang sudah kita pelajari, sudah tersampaikan. Saya menanyakan tujuan dari coach saya, mengidentifikasi dengan baik coach saya, menanyakan rencana awal yang dibuat oleh coach saya, dan bisa nggak saya bertanya atau memancing coach saya untuk melaksanakan tanggung jawab apa yang dilakukan di kemudian hari. Tidak hanya itu, saya rasa yang perlu diamati dari saya adalah penggunaan bahasa dan kualitas pertanyaan yang saya berikan untuk coach saya. Oke, seperti itu ya Bu. Mudah-mudahan nanti saya bisa ya Bu ya ingin melakukan kegiatan Bisa. supervisi ini ya. Bisa ya. Oke, nah untuk selanjutnya perkembangan penilaian bagaimana terhadap Ibu ini yang akan Ibu kembangkan nanti pada saat pelaksanaan coaching? Untuk penilaiannya di proses coaching saya mau sih kesadaran diri dari coach saya sehingga apa yang disampaikan oleh coach saya itu bisa berdampak di kemudian hari dan terlaksana. Itu saja yang mau saya harapkan. Oke, iya bagus ya Bu ya. Menurut saya ya memang itulah yang kita harapkan gitu ya Bu. Nah, berarti itulah tadi harapan Ibu ya pada saat nanti pelaksanaan coaching. Kalau begitu sudah bisa lah ya Bu ya kita mulai kegiatan coaching kita ya Bu ya. Saya sudah bisa nih Bu. Untuk coaching sudah siap Bu? Sudah saya konfirmasi karena hari ini memang sudah jadwal. Sudah janji lah berarti ya Bu ya. Oke, kalau gitu kita panggil aja masuk ya Bu ya. Oke Bu, terima kasih Bu. Sebentar ya Bu ya. Iya ya Bu ya saya. Pagi Pak Eliud, bagaimana keadaannya Pak Eliud? Sehat. Nama sehat, ngomongnya lemes Pak Eliud. Itulah Bu, permasalahan saya ini Bu. By the way Ibu punya waktu luang gitu Bu? Ada, boleh Pak. Waktu saya luang sampai kita jam pulang karena sudah selesai nih Pak. Saya punya les hari ini Pak. Oke, saya sebenarnya Bu ada yang mau saya ceritakan atas permasalahan yang saya hadapi saat ini. Gini Bu, siswa saya, peserta didik saya ini kurang semangat dan mereka saya rasa kayak bosan gitu dalam menghadapi pelajaran IPA saya. Itu bagaimana Bu? Sebelumnya nih Pak, maaf sebelumnya saya mau nanya dulu nih. Sebetulnya apa sih Pak yang membuat Bapak tuh ingin berbincang sama saya nih? Kemudian apa tujuan Bapak hari ini di perbincangan kita nih Pak? Nah, tujuan saya hari ini itu saya harap ya permasalahan saya dapat menemukan solusinya, di mana saya bingung gitu Bu, mau cerita sama siapa dan solusinya pun bagaimana tuh saya bingung gitu.
Oke, itulah kebimbangan hati Bapak sekarang nih lah ya Pak ya. Nah sebelumnya setelah Bapak sampaikan tadi Bapak merasa bahwa pembelajaran dan antusias siswa Bapak itu kurang nih dalam pembelajaran IPA. Pernah nggak nih Pak Bapak sudah menerapkan berbagai model atau media pembelajaran yang berbeda dalam pembelajaran Bapak Pak? Oke, kebetulan Bu, memang pernah saya lakukan Bu. Dia itu model media pembelajaran itu dengan praktikum gitu. Jadi pernah saya lakukan sekali praktikum. Memang mereka cukup bahagia, cukup happy, cukup antusias dalam melakukan atau menelaah pelajaran yang sudah saya berikan Bu. Tapi memang saya praktekkan di wilayah kita memang cuma sekali Bu. Menurut saya mereka cukup luar biasa lah Bu tanggapan mereka dan mereka pun respect. Tetapi Bu, itulah Bu keadaan lab yang sekarang ini belum memadai, lengkap tapi belum layak digunakan Bu, mungkin karena mungkin masih banyak debu-debu yang mesti dibersihkan, lantainya mesti disapu gitu Bu. Masih banyak lagi mau ditata, mau dirapiin gitu. Nah itu nih keluh kesah Bapak keadaan lab. Kita balik lagi ke keadaan siswa yang kurang antusias dan kurang fokus, dan kadang pun Bapak merasa bosan nih dengan keadaan pembelajaran yang seperti itu aja. Ada nggak sih Pak Bapak memberikan cara lain dalam pembelajaran IPA Bapak itu supaya anaknya mau nih tetap fokus, konsentrasi dan tidak tertrigger dengan keadaan lain Pak? Mungkin Bu, saya memang kurang sih Bu dalam penerapan ice breaking itu Bu, sebenarnya sangat penting itu Bu ya. Dalam memfokuskan kembali apa yang mungkin mereka sudah pikiran mereka sudah entah kemana-mana, saya buat lagi ice breaking. Mungkin Bu itu memang kurang saya lakukan. Mungkin ke depannya bisa Bu saya menerapkan ice breaking selain mungkin praktikum yang akan saya laksanakan atau saya giatkan ke depannya Bu. Nah, sesudah ice breaking yang Bapak rencanakan nih, adakah langkah-langkah lain yang Bapak keluarkan sebagai ide untuk membangun pembelajaran IPA itu agar lebih menyenangkan dan tidak membosankan? Ya, mungkin langkah yang pertama Bu, saya akan melakukan pendekatan kepada guru IPA lainnya agar praktikum IPA ini merupakan salah satu pembuktian teori antara teori dengan prakteknya yang dapat dilakukan di laboratorium IPA, yang dimana saya lakukan dengan pendekatan itu pada salah satu gurunya, dimana itu tujuan saya adalah ketua MGMP, karena memang dimana ketua MGMP itu adalah orang yang berpengaruh dalam MGMP IPA, yang dimana dapat mempersuasi guru lain untuk bekerja sama untuk lebih aktif lagi menggiatkan kegiatan di lab. Oke, dan khususnya nih ya kan Pak untuk MGMP IPA. Sejauh ini bagaimana nih Pak hubungan Bapak dengan Ibu yang memang ketua MGMP IPA itu? Apakah memang sudah berkoordinasi dengan Bapak tentang penggunaan lab dalam kegiatan pembelajaran gitu? Mungkin Bu, Ibu itu ya karena faktor usia mungkin ya. Karena kan kalau ya jujur saja Bu, kalau lab ini kan dia butuh usaha dan tenaga yang lebih lagi agar ya namanya pun kita membuktikan antara teori dengan praktikum yang sebenarnya. Jadi kan dibutuhkan tenaga yang lebih besar lagi, mungkin lebih pakai makanya itu lebih sering ke kelas. Makanya saya minta tolong sama Ibu itu bantu dukungannya, karena saya mungkin masih guru junior, guru muda yang dimana mimpi saya terhadap peserta didik itu besar, dan pada kenyataannya itu peserta didiknya membosankan pada pembelajaran teori. Oke, nah Bapak berarti punya hubungan baik lah ya dengan ketua MGMP yang sekarang ini. Kemudian Pak, dari kegiatan Bapak nih saling sharing di MGMP, adakah rencana yang sebetulnya Bapak mau dibuat khususnya nanti kan tahun ajaran baru nih Pak,
rencana awal Bapak nih apa nih yang mau Bapak buat di tahun ajaran baru dalam MGMP IPA, dan kalau bisa sudah disosialisasikan atau belum Pak ke Ibu MGMP-nya itu atau Oke. MGP-nya? Memang rencana saya Bu, setelah saya melakukan pendekatan kepada PPMGP, saya akan mensosialisasikan dampak baik, dampak positif bagi penggunaan lab untuk peserta didik, di mana ketika mereka jenuh belajar di kelas, mereka dapat melakukannya itu dengan belajarnya di lab, dengan melakukan praktikum, yang dimana mungkin laboratorium itu sangat kurang perhatiin oleh pihak kepala sekolah. Oleh karena itu kami nanti akan mensosialisasikan ini bersama dengan ketua MGMP dan guru lain untuk sekiranya kepala sekolah mengisikan atau mengalokasikan sedikit dari dana BOS itu untuk penggunaan lab gitu. Berarti perlu lah ya kan Pak, bantuan-bantuan nih yang Bapak rasakan kira-kira. Bantuan apa dari pihak mana yang Bapak rasa memang sangat penting gitu dalam pengembangan lab sendiri sehingga menunjang pembelajaran siswa, sehingga mereka tidak monoton di dalam kelas, tidak bosan, dan tetap mau belajar meskipun keadaannya pada saat itu teori bukan praktek di lab gitu Pak. Ya, mungkin saya sangat butuh bantuan dari Wakakurikulum, disebut Wakakurikulum, kepala sekolah, karena bantuan itu bisa berupa air yang mengalir, karena kami praktikum yang sekali itu mereka antusias itu mereka mengangkat air di dalam ember dalam melakukan proses pembersihan alat-alat itu. Kemudian Bu, banyak juga dampaknya pada prosesnya itu juga. Nah, ketika nanti mereka membersihkan alat-alat itu, mereka bertanya, Bu ini apa, Pak ini apa, alat ini apa, fungsinya apa. Jadi mereka sebelum mereka praktikum untuk praktikum yang lain-lainnya, mereka sudah pernah dengar bahasa, pernah dengar juga alat-alat tersebut gitu. Oh, berarti dari penjabaran Bapak nih, Bapak mulai mengenalkanlah dulu kepada siswa isi yang ada di dalam lab itu sebagai langkah awal agar anak itu mau dan mencintai labnya sendiri. Benar begitu nggak Pak? Oke. Nah, tadi sudah dijabarkan tentang rencana awal Bapak yang mensosialisasikan keadaan lab kepada Wakasek, bahkan bisa dibawa ke forum besar sehingga mereka mau terlibat langsung ya kan Pak dalam pembelajaran IPA di dalam lab. Nah, untuk tanggung jawab Bapak nih, kira-kira udah kita buat rencananya, sudah Bapak mau kerjakan, dan apabila sudah dikerjakan, bagaimana tanggung jawab Bapak sebagai guru MGMP IPA dengan keadaan lab dan pembelajaran yang sudah Bapak rencanakan? Oke, salah satu bentuk tanggung jawab saya adalah Ibu adalah saya konsisten pada diri saya sendiri Ibu, dan saya akan tunjukkan, saya akan gerakkan siswa saya untuk mengerjakan lab itu, dan saya harapkan juga nanti MGMP akan ikut bergabung dalam membenahi lab ini, dan saya akan usulkan adalah pembuatan jadwal di lab untuk agar tidak tabrakan antara guru IPA 1 dengan guru IPA 2 dalam kunjungan ke labnya. Dan saya juga akan melakukan namanya pengadaan buku kunjungan lab, agar nanti ketika nanti dinas atau kepala sekolah bertanya kunjungan lab itu, jadi ada bukti tanda tangannya, ada bukti tanggal berapa dan praktikum apa yang digunakannya, dan itu salah satu bukti kami agar kepala sekolah tertarik menyisikan sebagian atau mengalokasikan sedikit dana BOS itu untuk penggunaan lab ini. Oke, luar biasa sekali berarti ide yang Bapak mau buat ya untuk kemajuan lab ini, karena saya merasa dari cerita yang Bapak sampaikan itu Bapak cinta dengan keadaan lab dan instrumen-instrumen yang ada di lab. Nah Pak, dari kegiatan coaching kita hari ini, Bapak merasa apakah udah punya solusi nggak dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya ajukan? Kira-kira apa yang Bapak mau buat setelah proses kita coaching ini Pak? Oke, setelah melakukan proses coaching saya sudah mendapatkan solusinya, dan saya sangat puas, sangat happy, sangat bahagia. Mungkin beban saya sudah terangkat ya Bu ya, sedikit sudah terangkat beban saya terhadap permasalahan pembelajaran di kelas Bu, kejenuhan peserta didik juga dalam belajar di kelas. Terima kasih juga kepada Ibu
Semoga Ibu tidak jerah untuk mendengarkan keluh kesah saya ketika saya menghadapi permasalahan saat ini maupun hari ke depannya. Oke, nggak apa-apa sih Pak. Bahkan kalau kita coaching ini kita kan saling berbagi supaya yang mana tahu yang pemikiran-pemikiran kita yang takut kadang dan tidak bisa sampaikan kepada orang lain dan mungkin tidak diterima orang lain, bisa kita saling sharing sehingga kita temukan solusi-solusi dari Bapak sendiri. Nah, sebelumnya Pak, sebelum kita akhiri nih Pak, ada nggak hal lain yang pengen Bapak sampaikan ketika sudah selesai coaching Pak? Oke, sejauh ini saya sudah menemukan solusinya, dan hal yang itu mungkin Ibu jangan jerah-jerah ya Bu ya, untuk mendengarkan keluh kesah saya, ketenangan saya dalam mengajar, dan Ibu juga jaga kesehatan. Jadi sih Bu yang bisa saya sampaikan. Oke Bapak, terima kasih juga doanya. Semoga hasil coaching kita hari ini bisa Bapak realisasikan dengan benar-benar sehingga punya dampak nih Pak dari hasil coaching yang sudah kita lakukan, sehingga apa yang sudah kita rencanakan akan terlihat perubahannya di beberapa waktu kemudian. Mungkin segini cukup nih Pak waktunya kira-kira. Ya Bu, takutnya terlalu lama nanti saya mengganggu. Oke Bu ya. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama Bapak. Oke Bu, ya setelah Ibu melakukan kegiatan coaching tadi dengan Coach Ibu, saya sudah melihat ya sudah sangat baik ya Bu ya. Ibu pun sangat luar biasa menggali, membuat pertanyaan-pertanyaan yang mampu menggali coaching Ibu untuk mengungkapkan isi hatinya, kegelisahannya ya Bu ya. Luar biasa saya rasa menurut saya kegiatan coaching yang sudah Ibu lakukan tadi. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya pertanyakan sama Ibu. Yang pertama ini, setelah Ibu melakukan kegiatan coaching tadi dengan coaching Ibu, menurut Ibu sendiri nih, bagaimana perform Ibu dalam kompetensi tadi pada saat kegiatan coaching itu? Oke baik Bu, menurut saya kemampuan saya nih, performa saya dalam kemampuan coaching ini masih cukup baik lah. Saya merasa saya cukup baik dan bisa mengutarakan, bisa menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang menggali informasi dari coach saya sehingga dia mau dengan luasa bercerita tentang keluh kesahnya dan mendapatkan informasi dan solusi serta apa yang harus dilakukan di kemudian hari dari pertanyaan-pertanyaan yang saya buat, sehingga keadaan yang sudah ada akan diperbaiki beliau di kemudian hari, seperti yang sudah disampaikan di proses coaching tadi. Selain itu, keadaan suasana ketika proses coaching tersebut, saya tidak mengintimidasi beliau dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya judgement. Beliau dengan leluasa memberikan pemikirannya sehingga menemukan solusi baru dari permasalahan yang dikeluh kesahkan beliau. Kemudian saya menganggap beliau sebagai mitra saya sehingga komunikasi antara saya dan beliau terjalin dengan baik tanpa ada rasa segan dan rasa kecemasan. Saya seperti itu nih. Ya, memang tadi setelah saya perhatikan pada saat kegiatan coaching tadi memang sudah saya lihat ya Bu ya, Ibu pun menggunakan alur tanya sudah jelas, tujuannya, identifikasinya, baru tanggung jawabnya sudah, menurut saya sudah jelas. Ibu pun sudah menggunakan bahasa-bahasa yang menggali si coach tadi untuk menyampaikan keluh kesah dia gitu. Jadi saya rasa memang Ibu sudah mampu untuk membuat coach tadi merasa lebih terbuka ya Bu, merasa lebih didengarkan. Iya, dan saya lihat memang fokus Ibu ini ya, fokus mendengarkan Ibu terhadap coach Ibu itu sudah sangat baik saya rasa. Iya. Tapi kalau saya ada sedikit saran nih Bu ya. Tadi kan saya juga mendengar nih coach Ibu ini sudah menjabarkan rencananya, bahwasanya dia akan melakukan ini, melakukan itu,
dan sudah berkomitmen. Tetapi pada saat pelaksanaan coaching tadi, setelah coaching Ibu sudah menjabarkan rencananya, Ibu di sini tidak ada mempertanyakan lagi ke coaching Ibu, bagaimana, apakah rencana ini tuh sudah pernah dilakukan sebelumnya? Kalau menurut saya sih itu saja sih Ibu, pada saat kegiatan coaching tadi yang belum terlihat jelas gitu. Kalau selebihnya saya rasa Ibu sudah luar biasa. Pertanyaan-pertanyaan dan bahasa Ibu yang Ibu sampaikan kepada coach Ibu pun itu sudah jelas ya, sehingga coach Ibu terlihat plong gitu setelah menceritakan keluh kesahnya terhadap Ibu. Terima kasih Bu. Saya merasa senang ya Bu ya, proses supervisi ini berjalan dengan lancar. Ibu memberikan kritik dan saran, dan saya bisa mengadopsi kritik dan saran tersebut untuk mengembangkan kemampuan coaching saya lagi di kemudian hari, sehingga langkah yang tadi mungkin saya terlupa, saya mungkin ingat lagi ketika melakukan coaching di kemudian hari, tidak hanya dengan Pak Elliot tapi dengan rekan-rekan saya yang lain. Semoga kritik dan saran Ibu bisa saya laksanakan dan lebih membangun karakter saya untuk tetap mengembangkan kemampuan coaching saya dengan mengikuti alur tirta dan menerapkan rasa, sehingga saya juga bisa berdampak dengan orang lain dan hasil dari coaching ini bisa diterapkan di kemudian hari. Iya, itu ya Bu ya. Lalu nih Bu, harapan Ibu ini ke depannya setelah tadi Ibu melakukan kegiatan coaching dengan Bapak Elio tadi ya, harapan Ibu ini dengan coaching Ibu itu apa gitu? Harapan saya dalam setelah coaching saya dengan Pak Elio adalah Pak Elio mampu nih mempertanggungjawabkan rencana-rencananya dan punya tanggung jawab atas apa yang sudah disampaikan, sehingga kita sebagai coach juga tinggal lihat nih apakah ada perubahan yang dilakukan dari Pak Elliot. Jika sudah ada, sungguh amat baik sekali ya, bukan ada perubahan dari kelakuan, ada impactnya kepada siswanya, kepada lingkungan sekolahnya, dan berdampak semua, sehingga kita sebagai coach juga akan merasa senang bahwa nggak sia-sia nih kita melakukan coaching antara kita berdua, antara saya sebagai coach dan Pak Edi sebagai coachingnya. Jadi tidak hanya omong kosong belaka yang disampaikan, tetapi juga ada gebrakan atau perubahan yang meskipun kecil tapi akan berdampak di kemudian hari. Seperti itu ya Bu ya. Lalu Ibu sudah terbayang nggak nih apa rencana Ibu selanjutnya? Nah, untuk rencana saya selanjutnya dalam proses coaching adalah saya mau mengembangkan diri saya lagi nih Bu, tentang kemampuan-kemampuan yang harus saya miliki, terutama ketika kita mengidentifikasi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga sang coaching merasa luas dan mau dengan sukarela ikhlas hati memberikan jawabannya sejujur-jujurnya, sehingga kita sebagai coach nyaman nih antara kita dan coachingnya, punya kemitraan yang baik, hasil dari coachingnya juga diterapkan, dan untuk kedepannya kita bisa melihat hasilnya sebagai dampak dari coaching yang sudah ada. Oke, seperti itu ya Bu ya. Pertanyaan terakhir saya nih Bu, sebelum kita akhirilah kegiatan supervisi kita ini ya. Setelah Ibu, saya supervisi, setelah Ibu melakukan kegiatan coaching tadi dengan Bapak Eliud, bagaimana perasaannya? Nah, perasaan saya sekarang senang ya Bu ya, karena kita bukan hanya berbicara tidak ada isinya, tapi ini daging menurut saya, bisa diterapkan di kehidupan saya, bukan di kehidupan saya yang individu saja, tapi bahkan bisa impactkan ke berbagai kalangan luas. Contohnya saja ke Pak Edi tadi sudah memberikan rencana yang memang berdampak untuk siswanya di lingkungan kelasnya, khususnya di laboratorium IPA-nya, dan membangun kemitraan atau komunikasi yang baik dengan MGMP-nya, kemudian Makaseknya, bahkan dia mau membuat kepala sekolahnya juga berkomunikasi dengan baik. Nah, yang dicontohkan Bapak Elis bisa saya contohkan juga di kehidupan saya, supaya saya bisa membangun komunikasi yang baik antara saya individu sebagai individu atau sebagai anggota kelompok di instansi yang saya tempati sekarang. Oke, berarti sudah terbayang nih ya Bu ya, langkah selanjutnya yang akan Ibu lakukan itu apa ya Bu ya. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu sudah mau saya supervisi
supervisi. Iya, semoga dengan kegiatan kita hari ini dapat bermanfaat untuk kita ya Bu ya. Coachingnya tadi Bapak Eliud, untuk Ibu sebagai coach dan untuk saya sebagai supervisi. Ya. Terima kasih ya Bu sudah mau meluangkan waktu juga. Saya juga merasa senang hari ini dengan hasil supervisi yang telah kita lakukan dan proses coaching yang sudah saya lakukan dengan Bapak Eliud. Semoga hasil dari supervisi dan coaching yang telah kita lakukan sama-sama bisa berdampak di kemudian hari. Iya, semoga ya Bu ya.